Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian dan Umi beserta keluarga. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Ustadz Imam Prawoto SICRBD MBA. Yang kami hormati Ketua Majelis Guru Ustadz Dr. Randes Purnomo beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Majelis Pengendali Asrama Pelajar Ustadz Ali Aminullah SAG MPDI ME. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Mahad Az-Zaitun Ustadz M. Soleh Aceng SH beserta jajaran. Yang kami hormati Mudabir Asrama Al-Fajar Ustadz Heru Ramdhani SPDI. Yang kami hormati Asatidz wal Ustadzat. Yang kami hormati Presiden Organisasi Pelajar Mahad Az-Zaitun Dharma Bakti 19 beserta jajaran. Dan yang kami hormati Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi serta para hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini, Ahad 23 Oktober 2022 Miladiah, bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dapat berkumpul di Asrama Al-Fajar Sempenang. Penampilan drama analisis peribahasa kelompok 6. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, telah pun disusun atur cara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. 3. Presentasi resum. 4. Penampilan drama kelompok 6. 5. Tanggapan. Dan yang terakhir penutup. Memasuki atur cara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi mengharap ridha Allah semata, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Atur cara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi oleh saudara Fatul Ahdan At-Tamimi dan saudari Dia Hania. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhan. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata,
Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Maha suci Allah dengan seluruh firman-Nya. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Atur cara yang ketiga yaitu presentasi resum yang akan dibawakan oleh Muhammad Bakar dan Salsabila Nurahmalia. Kepadanya disilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan peribahasa analisis kelompok kami. Pengertian peribahasa: tersesat bagai udang yang lucing, tak dapat bertegang lagi. Jika dilihat dari sisi kehidupan nyata, tersesat bagai udang yang lucing itu seperti seseorang yang berada dalam kondisi di mana keadaan itu sudah sangat genting dan tak dapat bertenggang lagi, yang bermakna sudah tidak mempunyai akal lagi untuk melakukan usaha dalam mengatasi masalah tersebut. Latar belakang peribahasa tersesat bagi udang yang runcing, tak dapat bertenggang lagi ialah peribahasa ini dilatar belakangi oleh kehidupan nyata, yaitu ketika seseorang yang sudah tersudut atau dalam masalah. Next, metode analisis peribahasa yang kami gunakan ialah metode deskriptif. Analisis yang di dalamnya terdapat deskriptif atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok kami. Sesuai namanya, deskriptif. Penerapan dalam kehidupan contohnya itu adalah menjadikan Allah sebagai tempat berdoa, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Jadi jika kita dalam keadaan sulit, jadikanlah Allah sebagai tempat bergantung kita. Dengan begitu, keadaan yang membuat kita sulit itu akan menjadi ringan dan kita dapat menyelesaikannya. Next. Kesimpulan dari peribahasa kami yaitu jika kita dalam keadaan sulit atau keadaan yang membuat kita tersudut, kita harus segera menyelesaikannya. Kita harus mencari solusi untuk masalah tersebut. Jika kita tidak menyelesaikan masalah tersebut akan menjadi panjang dan akan menjadi berkelanjutan. Untuk itu, jika kita sedang menemukan keadaan yang sulit, kita harus segera menyelesaikannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut pada atur cara keempat, yaitu penampilan drama kelompok 6. Ayam baru saja berkokok, diiringi kicauan burung-burung. Terlihat sebuah keluarga yang sangat bersemangat. Mereka terdiri dari sepasang suami istri dan satu anak tunggal perempuan. Tidak seperti hari lainnya, hari ini adalah hari pertama Mimin masuk sekolah. Dadah.
Sebenarnya hanya 15 menit saja. Tadi sudah semakin siang, belum ada yang beli. Bagaimana ya? Aduh. Sepertinya aku akan jalan di depan deh. Cangkilen, 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 cangkilen. Ayo Pak. Oh ini Pak, silakan. Semuanya hanya 30.000 saja. Tapi emang segitu Pak. Pantes dagangannya nggak laku. Astagfirullah. Baik banget coba hari ini. Hari sudah semakin siang. Aku harus pulang. Tapi bapak-bapak tadi cuma memberi 10.000 saja. Bagaimana ya? Tidak deh. Akhirnya Joko Tingkir pulang dengan perasaan kecewa. Ia tidak tahu apa yang akan dia beritahukan nanti kepada istrinya. Untuk makan esok hari pun rasanya tidak tahu uang dari mana yang akan dia beri. Assalamualaikum, ayah pulang. Iya. Ayo Ren, bersih-bersih dulu Gi, habis itu kita langsung makan ya. Iya deh. Ini masuk meja makan Gi, kita tunggu ayah. Iya Bu. Oke. Aduh, maaf ya, hari ini kita masih makan ini aja. Nggak apa-apa kok? Gak apa-apa Bu, Mimi suka kok. Oh iya, ini gimana sekolahnya? Udah dapat teman sih? Udah sih Bu, tapi Mimi belum terlalu akrab sama mereka. Oh, nggak apa-apa, ini masih baik, masih juga akrab kok. Oh iya, ayah gimana? Hari ini lancar dagangnya? Maaf ya Bu, hari ini ayah hanya dapat kasih 10.000 saja. Oh, nggak apa-apa ya. Kalau ibu juga sepi kok. Kita nggak boleh putus asa gitu kok. Kita tetap semangat, oke? Hari sudah larut. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat menuju kamarnya masing-masing. Keesokan harinya Joko Tingkir dan Mimin baru saja bangun. Tetapi ibunya sudah tidak ada di rumah. Loh, Ibu? Mimin. Ibu di mana? Ibu di mana? Ayo cepat kita cari. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Ada kan? Kayaknya Mimin deh. Kayaknya ibu sudah pergi deh. Ada urusan mendadak. Oh, sudah. Ayo kita siap-siap berangkat. Setelah mereka selesai bersiap-siap, mereka pun langsung bergegas menuju sekolah. Sesampainya di sana, Mimin, nanti di sekolah
ya, jangan nakal. Iya ya, benar kok. Mimin harus punya banyak teman, belajar yang rajin, jangan tidur, oke? Oke, yaudah ya, aku mau masuk kelas dulu. Tanpa sadar, dari kejauhan ada Rio yang sedang memperhatikan Mimin. Rio langsung bergegas menuju ke kelas dan memberitahu yang lain. Wah, firasatnya juga benar saat pertama kali dia nginjek kelas ini. Iya. Wah, siapa kan ya? Jadikan target selanjutnya. Mana sih Mimin? Mimin. Hai, lagi apa nih? Asik banget kelihatannya. Iyalah. Kenapa? Mimin mau ikut gabung nggak? Hah? Gabung? Yakin deh. Emang masalahnya dengan pekerjaan ayahku? Jangan salah dong, masa kamu lebih jauh dibanding kita. Mimin sangat kecewa. Ternyata perlakuan teman-temannya tidak sesuai dengan yang Mimin harapkan. Sementara di sisi lain, keadaan di laundry ibunya pun sedang tidak baik. Bella, apa-apaan ini? Kenapa baju saya bisa luntur kayak gini? Kamu nggak tahu berapa harganya? 1 juta, Bella. Kalau bisa kayak gini aku, maaf Bu, saya nggak tahu kalau ada baju yang luntur. Maaf, emang dikira dengan kata maaf bisa ngebenerin baju saya ini? Maaf Bu, tapi saya nggak bisa untuk gantinya. Udah tahu miskin, kenapa bisa baju orang sih? Tapi Bu, saya nggak punya uang sebenarnya. Ya saya tuh nggak mau tahu, itu pesan kamu. Baiklah Bu, beri saya waktu untuk gantinya. Kalau gitu, saya kasih kamu waktu 1 bulan. Setelah itu saya balik lagi ke sini. Baik Bu, sekali lagi maaf ya Bu. Iya. Nurul sangat bingung bagaimana caranya mendapat uang sebesar itu untuk mengganti rugi baju pelanggannya. Sedangkan untuk makan saja dia sudah kesulitan. Ia tidak berani memberitahu suaminya. Ekonomi mereka sedang sulit. Uang jajan untuk sekolah Mimin pun entah bagaimana membayarnya. Akhirnya kejadian ini ia simpan sendiri. Takut jika diketahui oleh keluarganya malah akan membebani pikiran suaminya. Hari demi hari berlalu. Tidak terasa sudah 1 bulan kemudian. Sementara itu di lampu merah. Gimana ya? Udah 1 bulan, uang belum terkumpul. Dari kemarin, laundryan sepi. Saya mau laundry, ini pakaiannya. Kira-kira berapa lama ya jadinya? Iya, sebentar ya Bu. Kamu mirip temen aku pas SD tahu. Nurlela bukan sih? Kamu beneran ya? Kamu juga, kamu sahabat aku dulu bukan sih? Kamu Riana bukan sih? Iya, Riana ya ampun. Kita tuh udah lama gak sih? Gak ketemu kan? Iya, aku udah lama banget gak ketemu. Aduh ya, dulu tuh kamu tuh kita tuh dulu sering saingan loh. Dan kamu tuh selalu di atas aku. Kamu bisa aja sih. Nggak jadi ngomong. Kenapa putusin juga? Iya. Jadi enggak. Iya, nggak jelas. Harusnya endingnya dikasih. Sampainya di rumah. Ya wes, benar dipegang gitu. Sesampainya di lampu merah. Aduh. Cangcimen. Cangcimen. Cangcimen Bu. Ada apa aja tuh? Biasa lah, ada kacang,
Seriusan? Maksudnya? Ya, silakan Bu, ada apa ya? Pendapatan harian Bapak kira-kira berapa ya? Oh, tergantung sih Bu. Kalau sepi, paling sedikit bisa 10.000. Tapi alhamdulillah kalau ramai biasanya bisa sampai 50.000. Wah, memang cukup segitu untuk kebutuhan keluarga. Bagaimana Ibu ya? Saya tidak punya pekerjaan lain. Aku bisa memberikan kamu modal, apakah Bapak mau? Hah, seriusan Bu? Ya. Sebelumnya terima kasih Bu, cuma saya takut tidak bisa menggantinya. Saya yakin kamu bisa menggantinya. Setelah saya memberikanmu modal, kamu bisa membuka usaha lain. Terima kasih ya Bu, tapi sebenarnya tidak perlu. Bagaimana dengan biaya sekolah anakmu? Apakah kamu sanggup membayarnya? Bisa deh Bu. Si pemilik mobil tersebut akhirnya memberi pinjaman kepada Joko Tingkir. Dengan perasaan tidak enak, Joko Tingkir pun menerimanya. Ada perasaan aneh yang mengganggu pikiran Joko Tingkir. Entah baik atau buruk, Joko Tingkir menghiraukannya dan pergi menuju rumahnya dengan cepat. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum, ayah pulang. Kok tumben ayah pulang jam segini? Nggak biasanya loh. Oh iya, kemana semua makanannya? Kok tinggal tempatnya doang? Sebenarnya sudah terlalu habis. Oh beneran? Iya dong, ayah kan tampan. Kalau ayah tampan, kenapa nggak dari kendaraan kemana kok? Makanannya habis. Tadi ada seorang ibu yang habis membeli dagangan ayah. Dia juga menawarkan ayah modal loh. Oh beneran? Iya. Lalu apa yang ayah rencanakan dengan uang itu? Bagaimana dengan kita membuka toko sembako? Kira-kira di mana ya tempat yang strategis? Gimana ya? Di depan kampus gimana? Oke, ide bagus kok. Ya, di depan kampus juga masih banyak kok kayak toko-toko kosong gitu. Oke, besok kita cari tokonya bareng-bareng ya. mereka pun pergi berangkat ke sekolah Mimin bersama-sama. Sesampainya Mimin di sekolah, Mana nih sepi ya? Ada kemana nih? Tumben sepi. Datang. Dari mana Pak? Pak, ya sedang kantin. Oh kantin. Kalau lo jangan ngerjain PRT lo. Iya. Ada loh, jualan di sini. Iya. Belum men, banyak sekali. Dan kimia mahal sekali ya? Jelas itu bro, sampai juga sih mas di sini habis yang kimia itu, kenapa juga pengen bakso itu? Macam kimia bisa laris. Enggak, ada. Enggak. Iya. Kalian kenapa sih seperti ini? Pas sekali mengejekku. Apakah itu menyenangkan bagi kalian? Iyalah, senang, kita bangga. Bangga dong.
terdapat Nurlela dan Toko Joko Tingkir yang sedang mencari toko di dekat kampusnya. Hari sudah terik, namun mereka masih belum menemukannya. Dari tadi sudah muter-muter, tapi tidak menemukan toko. Iya. Kita istirahat dulu aja deh. Bagaimana kan mampir di situ? Ayo. Susu Mbak, susu baksonya 2 ya. Enggak, jadi gini loh. Dari tadi pagi tuh kita muter-muter nyari toko yang mau dibeli, tapi nggak ketemu. Kamu tahu nggak toko kosong di sekitar sini? Iya. Nah, itu tuh yang di sana di samping itu. Itu tokonya kosong, kebetulan banget kosong. Dan tapi pemiliknya itu lagi nggak ada di situ. Tapi ntar nih kalau misalkan udah ada, pas tahu. Gimana mau nggak? Gimana ya? Bagus kok. Yaudah, ayo kita angkat. Yaudah boleh, bagus itu Kak. Oke, makasih banyak ya. Oh ya, kayaknya kita nggak jadi makan di sini deh. Soalnya udah larut malam, takut pemilik kenapa-kenapa di rumah. Oh iya, udah apa-apa. Yaudah, titip salam ya kan sini kan. Oke, maaf ya. Iya. Joko Tingkir dan Nurlela pun kembali menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia dikabari bahwa toko tersebut bisa segera dibeli dan langsung menjadi hak milik. Keesokan harinya, Assalamualaikum, boleh pulang. Loh, Bibi mana Bu? Kayaknya Bibi udah tidur deh. Soalnya dari kemarin tuh Bibi kayak kelihatan capek gitu, langsung sholat. Coba deh, Ibu tanya keadaannya kenapa? Oh, Rifki itu udah nanya, tapi katanya Bibi nggak apa-apa kok. Oh, sudah, kita istirahat. Alhamdulillah, semuanya udah diurus. Ayo kita siap-siap buat persiapan jualan kita. Sudah, ayo kita balik ke pasar, bisa Pak? Ayo. hari pun berlalu. Keesokan harinya,
juga ayah juga ngedoain kok. Ih, sabar, ayo nggak sabar banget. Tahu udah bisa nggak? Habis. Ya udah ini mau jalan. Di warung. Langsung ya, gimana? Mengambil kursi. Oke, santai aja. Oh iya, Riana. Santai saja ya, uang kamu banyak. Toko kamu aja rame banget. Oh iya dong rame. Kan aku emang udah lama di sini. Kok kenapa? Toko kamu masih sepi ya? Iya nih. Oh nggak apa-apa. Biasalah kan kamu masih merantau di sini. Iya juga Lagian sih. juga, kamu tahu gak sih dulu juga kan pas awal-awal di sini itu sepi. Sama aja. Kita kan kami juga pedagang itu nggak langsung rame. Butuh proses. Oke, makasih ya, Mas. Iya. Kamu harus tetap semangat ya. Iya. Biar rame. Jangan riba ya, jangan riba. Ya, siap. Sekali kamu riba langsung bangkrut. Jadi kamu jangan riba, jangan Oke. korupsi, jangan korupsi. Oke, siap. Udah, makasih ya, Mas. Iya. Udah nih. Nyanyinya udah kamu gak usah bayar, gratis. Ih, nggak usah bayar aja. Nggak usah dah. Kan kamu udah setia. Ih, tapi aku bilang kan ya. Ya udah ya. Ini itu kita tuh udah kayak saudaraan aja sih. Kamu gak usah bayar segala, udah kamu. Ya udah deh, makasih ya. Iya. Kalau gitu aku pulang dulu ya, Kak. Iya. Hati-hati ya. Iya. Nurella kembali ke tokonya. Karena tidak ada pembeli, akhirnya mereka memutuskan untuk menutup warungnya dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Aturan tadi lucu-lucunya seperti itu ya, belajar gitu kan. Coba. Mimi tidur lagi ya? Kayaknya iya deh. Ini kenapa ya? Coba besok ibu tanya ya. Oke deh, besok juga kasihin. Siapa tahu Mimin ada masalah di sekolahnya. Oke. Udah, kalau gitu kita pergi ke kamar dulu yuk. Duh, aku lupa soal baju pelawanku. Gimana ya? Apa aku cerita ke ayah? Tapi kalau cerita, pasti ayah kecewa. Ya udah deh, ntar aja. Aku mau istirahat dulu sebentar. Duh, bagaimana ya? Toko sembakoku tidak laku. Aku harus menyediakan ide baru nih. Kira-kira apa ya yang disukai oleh anak-anak? Sepertinya cilok. Oke, aku berusaha akan jualan cilok. Terus pulang ke pasar dan sudah dapat cilok tadi. Aduh, taruh mana ya? Taruh sini saja deh. tidak lama ada dua orang mahasiswi datang ke toko Joko Tingkir. Oh, silakan nih. Satu porsi berapa ya, Pak? 5.000 saja. Oh ya udah Pak, saya pesan ya. Iya, ini Neng. Ini Pak. Iya, makasih Neng. Makasih Pak. Itu lagi ya. Cilok. Ih, enak banget ciloknya. Bagi-bagi, Pak, bagi-bagi. Assalamualaikum Bapak, beli lagi ciloknya. Kenapa nih? Doyan. Iya. Di sini nih. Kasih Pak duitnya. Makasih banyak ya Pak. Ya Neng, datang lagi ya. Satunya ambil saja. Iya deh.
Oh, ya sudah. Ya. Seiring berjalannya waktu, toko Joko Tingkir semakin ramai. Kini Joko Tingkir terkenal sebagai Raja Cilok seberang kampus. Kenapa tidak? Tumben ibu di sini. Mau ngapain? Gak apa-apa, cuma datang aja. Banyak banget ciloknya. Kemana sih mas sembako? Oh, sembakanya sudah habis. Jadi saya sekarang berjualan cilok. Banyak sekali anak kelas saya yang beli cilok. Oh gitu, alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Nonton ikat tak. Esnya Pak, esnya masih satu dong. Oh, esnya. Oh ini esnya deh. Oh, iya. Terus dan, mas ayo. Mas Ibu mau lagi dong satu. Oh iya. Boleh nggak? Malam harinya, Aldi benar-benar mengajak Riana ke sebuah rumah yang terlihat menakutkan. Foto. Panggil saya Mbak. Panggil saya Mbak. Saya Mbak dari Bayan. Udah tahu tua itu di rumah aja, banyak-banyak sembahyang, berdoa, di sini. Tangan kami ingin menentukan tulang kami. Sebab mereka tangan kami jadi kamu semua. Itu. Ya Mbak. Gimana caranya Mbak? Kalian berani bayar saya berapa? Ya Mbak. Kalau itu Mbak. Ada kalian kain mori yang diikat tali pocong. Nanti kalian taruh di pembarangan toko yang kalian benci. Dan sebagai tumpangan kalian saya jual di padi hari Kamis nanti. Ini itu Mbak. Ya, kamu mau mana? Oke Mbak. Jen, dulu loh. Kamu mau mana? Iya, buang aja cepat. Apa sih? Aku kan tadi Nah, begitu dong. Keesokan harinya mereka menyusun rencana untuk menaruh kain
memori tersebut dan ditaruh di pekarangan rumah Joko Tingkir. Saya silakan nih. Masa beli? Ini ada nih dulu. Bukan gitu, aku juga jarang mau kesini. Oh ya, kamu ngapain di sini? Oh iya dong, aku mau ini beli. Mau nyobain cilok kamu. Oke, siap. Tunggu ya. Oke. Kok cilok rasanya berubah? Kok jadi keras banget ya? Masih dari mana? Bapak mau nganterin kita ya? Enggak. Makanan enak tuh bisa dibuang. Ada bantunya. Gimana sih Pak jualannya? Kalian masih jualan kan? Kalian jualan ya? Emang kalau ada yang jualan masih jualan? Baiklah, saya akan lagi lebih ya. Kalian tenang. Ini semuanya. Apakah cukup? Dan kali kalau jualan bener Pak, jangan pakai boraks. Maaf ya. Banyak. Aduh. Kok bisa ya? Akhirnya Joko Tingkir membagi-bagikan uang kepada mereka untuk ganti rugi. Tiba-tiba Utang apa? Apa maksudnya ini? Kamu nanya, utangnya apa? Iya. Kamu utang 5 juta kan, Bu Renata? Itu bos kami. Bu Renata? Bu Renata yang waktu habis pindah kampung? Iya benar. Sekarang utang menjadi 1 miliar. Cepat bayar sekarang. Dia bisa bayar kapan saja? Bisa bayar kapan saja. Tapi selama kamu bayar, selama kamu bayar, utang enggak. Lagian juga, emang kamu nggak mau bayar? Walaupun dibayar dengan dagangan seperti ini, nggak bakal cukup bayar utang lu sebanyak itu. Udah cepat bayar sekarang. Tunggu. Kok ada bunganya? Bukannya Bu Renata salah lawan? Hah? Relawan? Kamu jangan tahu, Bu Renata itu seorang rentenir terkenal. Kamu tidak tahu. Ya sudah Mir, kami akan menghancurkan toko ini. Dulu. Wah. Berani-berani menantang kita. Ayolah. Apa ini? Kelasin ya? Jangan utang, kamu mau bayar ya? Mau berapa utangnya? Sekarang menjadi 1 miliar. Hah? Banyak banget. Mana mungkin sambil saya berutang sebanyak itu? Sudah, tanya saja dia. Oh gitu loh Bu, yang ibu-ibu habis kuliah dengan ayah. Siapa Bu Renata? Iya Bu Renata, ternyata dia seorang rentenir. Saya juga tidak tahu. Ya ampun, gimana bisa sih ayah minjem kasih orang-orang rentenir? Apa yang kalian tunggu cepat bayar? Oh, dulu. Aduh, kami hanya punya 5 juta saja. Mana cukup mau segitu? Jangan main. Sudah, bayar saya dengan toko ini. Tidak, jangan. Jangan, toko ini hanya yang kita punya. Kita tidak bisa punya apa lagi. Ah sudah, Pak Ahmad, kalian bawa saja ke kantor polisi. Tunggu, jangan dibawa. Tunggu. Cepat bayar.
perhiasan istrinya. Boleh saya ambil dari sana aja, Bu? Enggak, ada. Pak, sudah minggir. Emang kenapa kita nggak habis lagi ya? Udah cepat, buka perhiasan kalian. Nggak mau. Ini peninggalan ibuku. Sudah, Bu. Cepat buka, atau kamu aku bunuh nih. Sudah, Bu, tunggu saja, Bu. Kita bisa jual lagi. Ini ayah susah. Minggir. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah dengan keadaan kecewa dan sedih. Selang beberapa menit, Mimin pun pulang. Habis ditipu. Tadi beberapa preman datang ke toko dan nyuruh kami mengambil semuanya preman itu. Kok bisa? Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dengan keras. Tok tok tok. Siapa tuh? Tunggu, ayah akan bukanya. Sudah di sana. Bu, ada yang nyari Bu nih. Siapa ya? Benar benar. Bella, mana janjinya bulan ini? Kamu sama sekali nggak ngabarin saya. Maaf Bu, soalnya belum ada selesai. Wah, dia tahu. Iya, dia rusakin baju saya. Iya ya, ini ibu tuh rusakin baju pelanggan, jadi ibu mau ngomong ke ayah, tapi takut ngembalin ke ayah. Tunggu, kok mau cerita depan saya sih? Kamu mana ganti ruginya? Saya nggak mau tahu. Saya minta ganti ruginya sekarang. Kalau enggak, sesuai dengan perjanjian ya, toko ini jadi milik saya. Serahkan sel-selnya. Tapi Bu, toko ini cuma anak saudari saya. Gak ada tapi-tapian, mau pakai lagi. Baiklah, tunggu sebentar ya Bu. Maaf ya Bu. Kemudian Lela menyerahkan surat-surat permintaan laundry tersebut dengan berat hati. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Hari demi hari berlalu. Tiba saatnya hari Kamis malam Jumat. Indah.
Maaf ya. Pak Nurala. Iya, sebentar. Tiana, kenapa kamu gini sama aku? Ya kebetulan aku tuh ada usaha ayam loh. Dan situ tuh banyak banget, ayamnya banyak banget. Nah, kamu kan besti aku, sahabat aku. Dia mau ngasih ini. Coba aku? Iya, itu. Aku sih namainnya Black Berry ya. Lucu banget. Iya, kamu jaga ya. Soalnya ini cocok buat kamu yang ini. Pasti Mimin juga suka. Iya sih, pasti aku suka. Apalagi? Gimana itu? Nggak apa-apa. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kayaknya aku harus ini dulu deh. Apa aja, udah aku aja. Apa aja, nggak apa-apa. Udah aku aja yang merawat. Aku aja yang merawat. Kamu, kan aku mau niatnya ngasihnya yang terbaik. Masa aku ngasih ayam lupa ke kamu sih kan? Iya, nggak apa-apa. Kan aku bisa, sobat. Enggak, ntar aku kasih kamunya yang baru aja yang lebih sehat gimana? Ya, gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Aku aja ya. Sobat ya. Enggak, Nggak apa-apa. Enggak. Enggak ya. Udah, Ya udah deh. ambil aja ya. Ya. Tapi sebenarnya sama aja. Oke. Oke, ada deh. Ya, Mas. Keesokan harinya, benar saja, kakinya Nurella seperti tidak bisa digerakkan. Ya. Oke. Ya, ayah, kaki ibu ya, kaki ibu nggak bisa gerak. Iya, nggak tahu. Barusan. Sudah, kita ke rumah sakit aja. Tapi dari rumah sakit itu di mana? Nah, rumah sakit, bayar. Ayo kita ke rumah sakit. Terus tuh. Ya udah, Ayo cari bantuan dulu. ya udah cepetan. Iya, Ibu. Kalau istirahat, Kan nanti istri Pak, kenapa? istirahat dong. Udah cepet-cepet sekarang ya, sekarang. Aduh, ibu ini kenapa kakinya kenapa Kaki ini? nggak bisa gerak. Ini telepon rumah sakit dong, ambulan gitu. Iya. Sabar ibu ya. Saya sakit. Tidak tahu. Oh, sudah sampai. Oh, itu sudah sampai. Ayo, cepet. Tuh. Aduh, mana sih? Di mana?
Setelah pemeriksaan, rela dipindahkan ke ruang rawat inap untuk penanganan lebih lanjut. 2 hari kemudian, setelah rela dipindahkan ke ruang rawat inap, keadaannya semakin kacau sampai akhirnya ya, titip Mimin ya. Jangan gitu Bu, kita harus jadiin sama-sama. Ibu nggak apa-apa ya, tolong jaga Mimin ya. Ibu harus sehat, Ibu nggak boleh sakit, nggak boleh kalah sama penyakit. Bu, tiba saatnya rela menghembuskan nafas terakhir. Semuanya menangis dan merasa kecewa pada diri sendiri karena merasa gagal dalam menjaga Nurlela. Konsepnya, mereka mengurus kepergian Nurlela. Sejak kepergian Nurlela, rumah menjadi sepi. Semuanya terlihat tidak bersemangat. Namun, Joko Tingkir tetap berusaha mencari pekerjaan. Begitu juga dengan Mimin yang masih bersekolah dengan keadaannya yang selalu menjadi bahan ejekan temannya. Suatu hari di sekolah, Jadi tumben di kelas masih sepi. Mana tuh anak mikir? Kan lupa kan hari ini PDTK. Terus apa hubungannya sini? Lah punya anak penurut masa nggak dimanfaatin sih? Iya. Nah itu dia. Itu orangnya. Baik, telat sih. Biasa aja dong. Gede banget ya, ada apa sih? Ah, udah cukup. Kalian tuh mau apa sih? Makanya ada sekolah di sini. Gak tau miskin, miskin, bau, apa lagi nih? Main ibaratnya sekolah di sini. Kenapa udah gue emosian sekali sih? Tahu, ya kan? Udah tinggal aja. Tinggal. Mimin pun langsung meninggalkan kelas dan badannya menangis terseduh-seduh. Dan melihat anak SMA yang sedang tawuran. Ya apa sih? Mereka pergi dan tidak ikut terlibat dalam tawuran. Tiba-tiba banyak warga mengelilingi Mimin. Pada Joko Tingkir, entah bagaimana kehidupan toko Joko Tingkir selanjutnya, ia seperti tidak ada harapan lagi setelah kehilangan anak dan istrinya. Sampai akhirnya Joko Tingkir hidup sebatang kara dengan akalnya yang mengalami gangguan hingga akhir-akhirnya. Ketika di dunia, orang berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar dapat menjadi orang yang bergelimpangan harta, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara, bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Namun, apalah arti semua itu jika saat aja menjemput hanya selembar kain putih yang membungkus tubuh yang akan kita bawa. Itulah kisah sebuah keluarga yang telah kehabisan akal pikirannya untuk berusaha, sehingga mereka tidak dapat berupaya lagi. Itulah kesimpulan dari peribahasa kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum, merdeka.
sini kakak akan memberi tanggapan beberapa dari penampilan kalian hari ini. Dari kakak sendiri, kakak merasa lumayan lumayan puas dari drama yang kalian tampilkan. Maknanya tersampaikan. Kakak terus lagi satu yang kakak suka. Dari seluruh kelompok APRI yang udah kakak tonton, kakak paling suka resume yang ditampilkan oleh APRI kelompok 6 ini. Dari semua kelompok yang kakak tonton, hanya yang baru kakak lihat hanya kelompok APRI kelompok 6 ini yang gak terpaku kepada pembukuan resumenya, tapi dipresentasikan langsung. Terus, tapi untuk beberapa evaluasinya, pertama dari dekorasi yang belakang udah bagus, tapi mungkin sedikit bermasalah dengan dekorasi yang bagian depan. Lalu kemudian yang kurang bikin kakak kecewa sedikit itu koordinasi kalian terhadap tirai. Kalian kan drama nih. Nah, drama itu tirai itu masuk berpengaruh loh dalam drama kalian. Jadi yang sedikit kakak kecewakan itu terhadap tirai, baik tirai depan dan tirai belakang. Terutama tirai belakang. Tadi itu kan tirai kalian nih kalau dari depan menonton tuh kelihatan transparan. Tapi kalian tuh banyak banget loh yang mondar-mandir dari belakang. Jadi menurut kakak sendiri sebagai penonton itu membuat kakak terganggu. Terus untuk awal-awal bagian sound itu sedikit bermasalah. Banyak suara-suara yang terlalu berdenging. Jadi menyebabkan pendengaran tuh kurang enak juga. Terus untuk dari dramanya, properti pendukungnya mungkin yang kurang. Ya. Jadi kalau untuk drama, menurut kakak tuh properti itu termasuk hal yang mendukung loh. Apakah drama kalian itu penampilannya bagus atau tidak? Jadi dari propertinya menurut kakak masih kurang. Tapi udah sih selebihnya emang bagus, pencapaian dramanya tercapai, resumenya juga kakak suka. Ya, alhamdulillah. Tanggapan kedua akan disampaikan oleh Anggi Elvis. Padanya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kakak ingin menanggapi untuk APRI Komunan. Menanggapi soal penampilan kalian udah cukup bagus ya hari ini. Kemudian untuk dekoran ya. Dekoran itu nih kakak tadi perhatiin. Coba nanti yang di atas ini seharusnya apa? Dikasih 2 rapiah seharusnya. Ini kalau misalkan ditarik kencang putus nih. Terus kan ini bisa ditarik dari sana ya, kan? Ditarik dari sini juga. Jadi yang narik dari luar bukan dari dalam, gitu. Nah tadi ketika penampilan ini masih lagi di sini nih. Jadi bagian sini nggak terlihat, benar? Nggak terlihat dari sini, ya. Karena agak pojokan sedikit. Kemudian dari kebersihan, coba ini bersih nggak? Oh bersih, bagus. Nah, coba dari kursi bersih nggak? Coba kalian di situ kakak tadi duduk, terus kakak ngeliat bawah itu masih banyak sawang-sawang di kursi ya, kursi. Terus ini juga nih kalian nggak pernah ini kan gua kotor. Seharusnya tadi sebelum penampilan atau tadi malam dibersihin dulu nih. Yang ini deh terutama. Kalau yang itu kan nggak terlalu terlihat, walaupun memang di depan tapi nggak terlalu terlihat. Yang ini yang terlihat nih. Ini kotor nih. Nah, tadi seharusnya dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian soal penampilan, tadi ada penampilan yang dimana penonton ini menunggu, padahal narator tadi berkata apa tadi? Tadi adegan apa ya? Yang mengakibatkan penonton ini menunggu, jadi bedanya itu agak lama. Nah, terus harusnya ketika narator berkata, nah langsung ditampilkan adegan tersebut ya. Tuh. Kemudian untuk tadi untuk pembeli. Ketika membeli emang bener barangnya ada, tapi uangnya nggak ada gitu. Uangnya mana uangnya?
seharusnya uang itu disediakan mau berubah kertas kek, uang beneran kek, begitu. Ya. Jadi kalau tadi kan Ibrahim kan merekam. Kalau dilihat orang membeli tapi uangnya nggak ada. Terus orang yang seharusnya pembeli yang menjual mendapat apa? Nggak ada kan? Nah tadi kurangnya tuh uangnya nggak ada, nggak terwujud. Terus tadi yang murid pakai restruktur siapa namanya? Tadi berperan apa? Mahasiswa. Nah mahasiswa tadi seharusnya tidak boleh melakukan panggung. Tadi kalian di ini. Ya, seharusnya agak serong. Jadi penonton tuh terlihat untuk yang mahasiswa tadi ya. Tapi selebihnya untuk tadi mahasiswa yang ada pada siapa lagi tadi? Bertiga tadi. Oh ya ini. Nah iya. Tuh ya. Beda, itu aja evaluasi dari kakak. Selebihnya apa ini bagus? Bilang. Kakak dari kalian semua. Tolong jawabin. Tanggapan ketiga akan disampaikan oleh Ukti Alifah Solihah, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Lucu, keren. Aku ketawa soalnya. Tapi tuh bagus loh mereka. Kan nyampe ya, di bahasa ke ceritanya tuh dapet. Tapi tuh yang seperti Kak Sania bilang, propertinya kurang. Sama apa ya, kalian ada aja loh yang kurang mendalami perannya. Kan naik mobil ceritanya tadi, siapa? Yang rentenir kamu. Aku tuh udah kayak, kamu tuh bagus gitu loh tadi. Terus tuan seharusnya dinaikin lagi loh, ini masuk lagi loh ke dalam mobil. Tapi malah diangkat, ya Allah. Coba bayangin, kita udah kebayang dia mobil beneran. Terus malah diangkat, ini kan kayak lucu banget gitu. Itu tuh lucu sih pokoknya. Jadi jangan kayak gitu ya, jangan lagi. Terus ini penggunaan tirai, ya nggak jauh beda sama koreksi dari Kak Sania sama Kak Episola. Tirainya waktu siapa si Kak nggak bisa jalan, seharusnya tirainya tutup dulu, baru nggak bisa pergi. Ini tirainya masih dibuka, nggak bisa gerakan, katanya nggak bisa jalan. Itu malah gerakan lucu gitu sih. Gitu deh, pokoknya kalian keren, lucu. Kalau aku suka ngomong lucu ya. Ya semangat ya. Sekian, terima kasih. Tanggapan keempat akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Ibrahim, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Saya hormati sahabat saya. Diberi aplaus yang meriah dulu buat ya. Saya beberapa kali ikut mendampingi, melihat langsung. Ini satu diantara Apri the best 3 kali ya. Bisa dibilang ini yang the best lah ya dibanding yang lainnya. Bukan yang lain, bukan berarti tidak menghargai, tapi ini yang paling epic. Kenapa Ustadz bilang paling epic? Karena ini yang memang Ustadz inginkan, drama gitu ya.
beberapa kali Ustadz lihat itu talk show gitu ya. Nah, untuk apa namanya, kalian kan sekali seumur hidup gitu ya. Oke. Dan kalian akan naik kelas, kalian akan menjabat, kalian juga akan membuat satu event seperti ini. Jadikan ini pelajaran. Mungkin komentar, evaluasi, masukan dari kakak kelasmu itu dicatat gitu ya. Sehingga nanti kamu bisa mengarahkan adik kelasmu agar lebih baik lagi. Keseluruhan dari APRI ini bisa melihat katakanlah dari penokohan gitu ya, skenario, latar, alur, back sound walaupun sedikit kecil suaranya, itu semuanya epic benar-benar. 5 kali tepuk tangan. Terlihat dan kenapa Ustaz bilang epic? Lihat atmosfernya, situasinya, suasananya. Dari dua kubu Rijal Nisa itu semua ramai gitu ya. Bahkan ada yang lagi kayaknya pengen kamu harus terus tampil gitu, gimana caranya, betul ya? Ya, kenapa? Cenderung tidak mau nonton. Ustaz melihat dari skenario alurnya, Ustaz nggak bisa baca ini endingnya ngapain nanti nih, setelah ini ngapain, oh ternyata ninggoy, ya Allah gitu ya. Ya itu udah bisa ngapa-ngapain ya sesuai dengan skenario APRI ini. Nah yang menarik properti ya, bisa Jueng ya. Ini Ustaz nggak bisa membaca siapa ini yang dukun ini. Keren banget tadi Pak. Iya, keren ya. Mungkin agak galak sedikit ya. Terus dikasih yang nyala-nyala kayak menyan gitu kan, biarin lebih enak gitu kan. Tapi udah keren tuh dalam punya meningkat gitu kan. Nah dari sutradara, ini siapa nih sutradaranya, direkturnya? Oh, kamu narator plus sutradara juga. Oke, nice, 3 kali tepuk tangan. Ya. Tidak mudah men-setting ini dari alur awal sampai akhir itu akhirnya jadi seperti ini. Nah yang menarik adalah tokoh utamanya. Siapa nih tokoh utamanya? Joko Tingkir ya. Diberi applause juga kepada Joko Tingkir. Ustaz sangat mengapresiasi kepada tokoh utama. Kenapa? Lihat wajahnya, celung matanya, coba kamu perhatiin deh. Itu make up atau asli? Kiri kanannya seperti panda, betul? Coba, itu asli dari sananya atau make up? Hah? Make up? Asli atau make up? Serius? Oh, ketampol ya. Enggak, gini. Ustaz melihat ini Joko Tingkir karena ngapalin teks sehingga begadang iklan malam sehingga jadi agak celung matanya, atau mungkin di make up. Tadi make up ya. Iya, walaupun tampil terus itu kan harus dihafal ya kata-katanya gitu kan, dipaham gitu kan. Iya, udah all out sekali. 3 kali tepuk tangan dulu bos ini. Iya. Dari pertama tampil warawiri berkata-kata itu nggak mudah. Ngapalin teks gitu ya supaya epic gitu nggak mudah. Dan Ustaz melihat banyak bakat, bahkan lebih dari Reza Rahardian, Dian Sastro dan lain sebagainya. 3 kali tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya. Dan ya Ustaz sampaikan kemarin, kalian beruntung punya komunitas grup seperti ini. Kalian akan dapatkan yang namanya soft skill di sini. Kerjasama, kedisiplinan, saling ayom, saling dukung, saling motivasi. Yang di kelas itu mungkin tidak dapat sukses di ke depan nanti. Ya bukan hanya nilai, tapi komunikasi grup, bukan one man show, gitu ya. Bukan Superman, tapi apa? Super team. Ya ini teamwork. Ngomong-ngomong itu Amarta Team singkatan arti atau apa? Artinya apa? Oke, jelaskan dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan peribahasa, makna dari peribahasa makna dari peribahasa yang akan kami sampaikan itu kan berkaitan tentang seseorang, kayak menampilkan keadaan seseorang yang sesulit apapun, tapi dia harus tetap untuk menjalani kehidupan. Kayak mau kayak udah nggak ada, udah nih masalah udah banyak banget, udah nggak ada jalan keluar, tapi mau nggak mau dia harus tetap hidup dong. Dia harus tetap mikir gimana sih caranya bertahan hidup. Dia tetap harus melakukan itu gitu. Walaupun
takdirnya tuh nggak, ya udah takdir kamu begini. Tapi gimana caranya dia menyelesaikan itu, menghadapi itu, masalah itu. Jadi kita memberikan nama amertatif itu yang berarti A itu artinya A itu artinya tidak, merta itu artinya abadi. Jadi menceritakan tentang kehidupan yang tidak abadi. Gitu. Bahasa apa nih? Jalan Pak. Kita sekian dari saya untuk 3 kali tepuk tangan. Ya, amerta. Tidak ada yang abadi ya. Semua akan ada masanya gitu ya. Bahasa Inggrisnya begini. Nothing lasts forever in this world except changes gitu ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Ya semoga yang tadi istrinya atau ibunya meninggal tetap bisa move on ya. Patan ya. Move on, Mimin juga tetap bisa disekolahkan, lebih tinggi, lebih bahagia. Caranya gimana, Patan? Ya move on ya pokoknya ya, walaupun udah meninggal istri. Well itu aja. Usaha apresiasi, rekam semua cerita ini, telurkan, abadikan dan terus dikembangkan buat adik kelasmu. Bahwasanya ini baik dan ini bisa dilanjutkan buat mereka, gitu ya. Itu aja dari Ustaz. Thank you so much for everything. Have a nice day. Walhamdulillah. Merdeka. Tanggapan kelima akan disampaikan oleh Ustazah Siti Johera, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu dong buat mereka semua. Saya paling terkesan oleh dukunnya ya. Saya nggak nyangka kalau ini ternyata Ikrom yang Akrom. Akrom apa Ikrom sih? Habis kebiasaan manggilnya Ambon, jadinya lupa nama aslinya deh tuh. Ya, tidak menyangka betul-betul. Nah, saya tadi kalau ini siapa ya? Sampai saya kirim ke grup tebak gambar. Siapakah dia? Ada yang menjawab Gatvan, ada yang menjawab si A, si B, si C. Semua salah saya katakan. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ini yang kedua kalinya saya melihat APRI. Saya awalnya banyak aktivitas yang saya ikuti hari Ahad. Harusnya saya juga nonton bola hari ini. Ada undangan nonton bola, tapi entah mengapa lupa dengan undangan bola. Begitu di share di grup, oh iya saya dapat undangan nonton bola. Kenapa saya lebih ingat ke APRI? Entah menjadi jatuh cinta saya dengan APRI. Dan undangan dari kemarin sudah dikatakan, sudah besok hadir ya, kita ada drama APRI gini. Jadi yang pertama adalah APRI, bolanya saya lupa. Padahal bola itu anak saya sendiri loh yang main, tapi saya lupa. Apa namanya ya? Keren, hebat. Terus kemudian amazing deh pokoknya, walaupun yang tetap ya masih ada sedikit yang harus dipoles, itu pasti. Tadi kakaknya sudah begitu banyak memasukkan, lagi-lagi kekosongan panggung. Tadi kata Kak Elvis juga ya, panggung itu banyak kekosongan. Terus kemudian tirai itu tadi fungsinya tirai ini memang untuk menutupi kekosongan tersebut, untuk menutupi
kegiatan kita di belakang panggung, mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi Tira ini banyak nganggurnya, ya. Semoga kegiatan APRI ini bisa dijadikan sebuah acara yang besar, terutama dramanya. Dulu waktu saya sekolah, kemarin saya sudah pernah cerita, acara-acara besar di sekolah saya itu adalah yang pertama di kelas 5 itu adalah drama arena. Yang kedua adalah panggung gembira. Itu kalau kalian mau melihat di YouTube mungkin atau bagaimana, itu acara yang sangat besar, spektakuler. Nah, kalian bisa melihat dari situ bagaimana ini dikembangkan. Besok masih ada nggak dramanya? Oh, ini hanya ada satu drama. Oh, alhamdulillah, kalian keren. Semoga ini yang tadi kata Ustadz Rahmat, dikatakan oleh Ustadz Rahmat, bisa maju dan berkembang lebih baik lagi. Nah, mungkin untuk kakak-kakaknya bisa menampilkan drama ini atau memoles drama lagi, menampilkan di Al-Akbar, semuanya bisa melihat bagaimana kreativitas santri Mahat Al-Zaitun dari dramanya. Dulu waktu 2001 drama Mahat Al-Zaitun itu terkenal, tapi lama-kelamaan hilang, ya. Salah satunya pembinanya saya, yang lainnya sudah meninggalkan Mahat terlebih dahulu. Oke, kasih hapus lagi untuk mereka semuanya. Ada wallahi ala wa ya fatta, alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara penampilan drama analisis peribahasa kelompok 6. Mari kita sempurnakan acara pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh tamu undangan dipersilakan untuk meninggalkan tempat acara.